Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran statika. Kita lanjut itu diagram, momen, dan geser. Tapi sekarang di beban distribusi, beban terdistribusi. Let's go. Let's go. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ada beban terdistribusi 8 kN per 8 kN per meter. Ini beban beban terdistribusi ya. Jadi jaraknya itu 9 meter. Kita langsung buat teman-teman sudah tahu kita buat key-nya. Key-nya itu panjang kali lebar saja. Segampang itu 8 kali 9 72. Kita hitung AY dan BY. AY dan BY pasti karena dia simetris, tinggal kita bagi 2 saja. Jadi pasti AY sama dengan 36 dan BY sama dengan 36. Tidak perlu panjang-panjang ya. Kita langsung hitung sigma FV-nya dulu. Kita hitung sigma FV-nya. Jadi sigma FV-nya itu sebentar teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan potong seperti yang tadi. Kita potong ya. Nah, kita potong di bagian itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hanya satu potongan? Tidak dua potongan. Nah, itu pertanyaannya ya. Coba ada yang bisa jawab? Kasus ya men. Pertanyaannya kenapa cuma satu potongan? Oke, jawabannya adalah karena hanya terjadi satu anomali atau hanya ada satu beban yang homogen di seluruh bentang. Jadi seperti ini contoh. Ini beban disebutnya beban terdistribusi ya. Jadi beban terdistribusi ini ada di seluruh bentang dari 0 meter sampai 9 meter. Jadi tidak ada anomali lain. Jadi kita hanya bisa mengidentifikasi satu persamaan saja di sini. Karena tidak ada anomali ya. Oke. Nah, kecuali nih di sini misalnya tiba-tiba ada beban P. Nah, di sini berarti ada 2. Nah, gitu. Ada 2 potongan. Atau jadi tidak terbatas oleh beban saja ya. Misalnya juga di sini ada sendi. Misalnya di sini ada sendi. Nah, jadi dia juga harus dipotong 2 kali ya. Karena sendi kan ada gaya vertikal dan horizontalnya. Seperti itu. Jadi makanya dia hanya dipotong 1 kali. Karena anomalinya tuh saya sebutnya anomali ya, mohon maaf. Terlalu banyak nonton filmnya Joko Anwar. Nah, seperti itu. Jadi makanya dia hanya dipotong 1 kali. Kecuali ada beban lain di situ, kita harus potong dia. Nah, karena potongannya cuma 1 kali, berarti potongan ini hanya ini potongannya di bawah ya, kita udah potong. Jadi 0 kurang dari X kurang dari 9 meter. Langsung aja. Oke, kita hitung. Sigma FY sama dengan 0. 36. Ini kan teman-teman di sini ada AY ya. AY itu sama dengan 36. 36. Semua beban-beban vertikal dan support-support vertikal diurus di sigma FY. Teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya? Hanya intermezzo ya. 36 ini AY dikurang 8X. Nah, ingat ini disebutnya apa? Ki kecil kan? Kalau mau dapat ki besar, apa yang harus kita lakukan? Ya, panjang kali lebar atau luasan dari beban terdistribusi ini ya. Jadi 8 itu tingginya atau lebarnya, X itu adalah panjangnya 8X begitu. Jadi Ki sama dengan 8X. Jadi 36 kurang 8X. 8X-nya di mana, Bang Bay? Ya di tengah. 8X. Kenapa di tengah, Bang Bay? Ya karena titik beratnya, jaraknya
itu titik berat beban terdistribusinya, yaitu di tengah ya. Kalau kotak di tengah. Dikurang VC. Ingat teman-teman, ketika dipotong akan ada gaya apa? Gaya norma. Disebutnya norma lagi. Apa? Gaya aksial ya disebutnya. Kita sebutnya N. Terus ada momen berlawan jarum jam dan ada geser V. Kenapa ini VC ya? Sorry, ini bukan VC, ini sebenarnya VX karena kita tinjau di titik X. VX 36 kurang 8X kurang VX. Sorry, ini VX sama dengan minus 8X ditambah 36. Nah, ini dapat persamaan gesernya. VX sama dengan minus 8X ditambah 36. Sekarang kita tinjau ke sigma MA sama dengan 0. Jadi Bang Bayu tinjau di titik A ya. Ini titik A ini. Ini titik A. Kita tinjau dari titik A. Terlalu rame. Oke. Kita tinjau titik A. Oke, di titik A ada apa aja? Ingat di sini tadi ada apa? Ada VC ya di sini ya. Oke. Kenapa sigma fx kita tidak hitung Bang Bay? Karena sigma fx itu 0. Karena AX-nya kan di sini. Ini AX kan? Ini AY. AX-nya ini nggak ada tandemnya, jadi sama dengan 0. Nah, jadi otomatis sigma FV sama dengan 0, otomatis N sama dengan 0. Tapi VC enggak, VC ada tandemnya. Tandemnya apa? Ini. AY, ada juga beban gravitasi ini, beban terdistribusi 8 km/meter. VC dikali X. VC dikali X. Nah, kenapa VC dikali X? Karena VC di sini jaraknya A. Terus jarak dari A ke VC, A ke titik X itu jaraknya X. Jadi VC dikali X, gaya kali jarak. Ditambah, nah ini 8 kali X kali setengah X. Nah, ini kita elaborate dulu. Kenapa 8 kali X kali 1/2 X? Pertama kita harus tahu bahwa Q besarnya itu adalah panjang kali lebar kan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi lebarnya 8, tingginya ini ya, tingginya ini. Nih, tingginya ini diwakili dengan jumlah gayanya 8 dikali X, jadi 8X toh. Dikali jaraknya. Jaraknya kan ya. Q-nya kan sudah dapat 8X dikali dengan jaraknya. Nah, jaraknya di mana? Seperti Bang Bayu bilang tadi, di sini ada di sini ininya. Karena jarak titik Q ketika jarak titik beban distribusi ketika diubah menjadi beban titik, dia akan menjadi Q. Q itu di jaraknya mana? Setengah dari keseluruhan. Nah, keseluruhan jaraknya ini kan X. Jadi setengahnya berapa? 1/2 X. Nah, makanya jadi ini 8X dikali 1/2 X dikurang MC. Ya, MC yang mana tadi? MC di sini ya. Kita Nah. Tadi ada MC di sini. Terbentuk gaya dalam berlawan jarum jam, sebutnya MC. Oke. Jadi VCX ditambah 8X kali setengah X dikurang MC sama dengan 0. Oke. Seperti biasa matematika, teman-teman hitung saja matematikanya ya. Intinya dapat MC-nya seperti ini. Nah, supaya kita lebih yakin, kita tinjau lagi dari titik X. Titik X di mana tuh? Titik X dari sini. Titik X. Nah, supaya lebih yakin. Nah, di titik X ada apa? Ada ini ya tadi AY ya. AY sama dengan 36. 36X karena 36 dikali jaraknya X. 36X dikurang 8X seperti yang biasa tadi kurang MC. Dapat juga hasil yang sama. Jadi teman-teman bisa tinjau dari manapun sama saja ya. Nah, ini tabel geser dan momennya. Nah,
kita lihat ya. Ini tabel geser dan momennya ketika dimasukkan. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Kita lanjut lagi ya. Tadi ini teman-teman, ini diagram gesernya, ini diagram momennya. Semuanya positif ya. Jadi kalau diagram momen tuh seperti kalau teman-teman ini seperti biasa dia pasti begini. Kalau diagram diagram gesernya itu begini. Oke, kita teman-teman coba saja di rumah sendiri bagaimana menggambar diagramnya. Sudah kasih tahu caranya ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang ketiga. Soal yang ketiga tadi itu seperti itu. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung reaksi perletakannya. Oke, reaksi perletakannya ini ya, ini reaksi perletakan ini. Ini kita batasi dulu. Ini reaksi perletakan. Reaksi perletakan. Jadi sigma FY sama dengan 0, AY plus BY. Intinya adalah AY-nya 23,33, BY-nya 10,6667. Seperti itu ya. Tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung pindah ke sini. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Oke. Nah, sekarang kita potong dulu ini ke sini. Disebutnya X1. Terus kita potong ketika beban distribusinya tidak ada. Ini disebutnya X2. Nah, terakhirnya itu di sini. X3. Berarti ada tiga nih. Yang pertama itu 0 kurang dari X kurang dari 3 meter. Terus 0 kurang dari X kurang dari 6 meter. Dan 0 kurang dari X kurang dari 9 meter. Nah, saya lupa tadi ya. X1 kan kita sudah bahas pernah ya. Nah, X2. Kenapa X2 dipotong di situ? Jadi kita harus merekam informasi, atau kita harus merekam persamaan ketika si beban terdistribusinya ini berhenti. Jadi kita harus potong di situ. Nah, habis itu kenapa 10 kN itu X3 seperti teman-teman tahu yang kemarin. Jadi kalau misalnya ada beban gini ya, nah tiba-tiba berhenti di situ, teman-teman harus potong di sini dan teman-teman harus potong di sini. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, 0 kurang X kurang dari 3, sigma FY sama dengan 0. Seperti teman-teman tahu yang tadi sama saja ya. 23 kurang 8X, teman-teman bisa tahu lah. Nah, ini juga sama seperti yang tadi juga ya kan, Q dikali X dikali ini. Q dikali X dikali 1/2X sama. Hasilnya sama ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini 3 kurang dari X kurang 6. Ini sudah berbeda. Kita bahas dari sigma FY-nya dulu. AY dikurang Q dikali 3. AY dikurang Q dikali 3. Ini kan dari titik ini ke ujung beban terdistribusi itu 3 meter kan. Nah, Q-nya sudah dikali 3. Karena dia tidak dipotong oleh X lagi. Jadi X sudah besar kan. Jadi tidak perlu lagi dikali dengan X. Jadi dia dikali dengan 3 meter. Dikurang Vx. Jadi Vx sama dengan minus 0,6667. Nah, sigma mx-nya lagi. AY dikali X dikurang Q dikali 3. Q dikali 3 adalah Q besar. Ingat, selalu itu Q dikali jarak. Q dikali jarak. Nah, tapi jaraknya itu setengah. Jadi ini. Q dikali 3 dikali X kurang 3. Jadi ini. Jarak totalnya adalah X kan.
saya mau tahu nih jarak di sini dari ini titik X kan. Saya mau tahu dari jarak titik X ke ujung beban terdistribusi. Jadi berapa? X kurang 3 dong. Kan X besar dikurang 3 meter kan. Nah, ditambah 1/2 kali 3. Kenapa 1/2 kali 3? Jadi kan titik beratnya itu di sini. Titik beratnya beban terdistribusi ini. Dan dia itu adalah setengahnya 3 meter. Nah, jadi saya mau tahu jarak dari titik. Jadi intinya adalah saya mau tahu dari jarak dari titik X ke titik berat ini. Jadi sama dengan X kurang 3 ditambah 1/2 kali 3 dong. Kita ini ya. Jadi gini. X kurang 3 kan. X kurang 3 kan jarak dari sini ke sini. Ditambah 1/2-nya kali 3. Lanjutnya harus pakai ini. Intinya harus pakai ini. Oke. Kurang mx. Seperti biasa tadi mx. Ini ada mx di sini. Ada v juga, v x. Ini x ya. Nah, pakai matematika biasa dimasukkan substitusi, dapatlah ini mx sama dengan minus 0,667 x ditambah 36. Sigma FY lagi untuk 6 kurang 6M kurang X kurang dari 9 meter. Jadi sigma FY sama dengan 0, AY dikurang 3 kali kurang 10. Teman-teman paham ya. Terus sigma MX biasa saja. Ini AY, ini beban terpusatnya, ini adalah beban ini beban terdistribusi, ini beban terpusat P kurang MX. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kenapa dia 10X kurang 6, teman-teman sudah tahu ya. Akhirnya MX-nya dapat sebegini. Nah, oke. Nanti teman-teman tinggal pelajari lagi. Buat diagram momennya. Coba di rumah bikin diagram momennya. Oke, sudah selesai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terbantu.